Berbuakso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sudodewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa Ya suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundarya kaksir Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi
Terkait penetapan Ketua DPR Setia Novanto sebagai tersangka, Presiden meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berlangsung. Seorang warga negara Australia Selasa sore mencoba bunuh diri di Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai. Serunya permainan Escape Challenge di Bali. Kembali mengadakan lomba zona kece, lomba yang mengajak warga untuk mengubah lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih kece. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, meski bukan hal baru, yang satu ini selalu sukses menarik banyak perhatian. Jadi nikmati akhir pekan bersama keluarga, Presiden Joko Widodo lagi-lagi jalan-jalan di salah satu mal di Jakarta. Bukan hanya jalan-jalan, Presiden juga membeli sejumlah baju khusus untuk cucu laki-lakinya. Cara ini diklaim efektif untuk melihat langsung perkembangan ekonomi tanah air. Usai hadiri beragam kegiatan, Presiden Joko Widodo bersama keluarga jalan-jalan ke Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat Minggu siang. Kehadiran Jokowi langsung menghebohkan pengunjung mal. Mereka berebutan untuk bersalaman dan foto bersama dengan orang nomor 1 di Indonesia itu. Karena besarnya antusias pengunjung, Jokowi memberi kesempatan kepada beberapa pengunjung untuk berfoto dengannya. Dengan pengawalan Pas Pampres, Jokowi berkeliling mal dan tentunya belanja beberapa baju. Meski pengunjung bisa bersalaman, tetap ada pengawalan ketat dari Pas Pampres. Eits, kali ini Presiden membeli sejumlah baju superhero untuk cucu laki-lakinya. Membaur dengan masyarakat di mal memang salah satu cara Presiden habiskan waktu di kala akhir pekan. Medio Februari lalu ditemani sang putri kahiyang Ayu, Presiden Jokowi juga datangi Mall Senen City Jakarta. Tak hanya membeli baju, Presiden juga ke toko buku. Presiden menghabiskan waktu selama 3 jam memilih buku bacaan untuk anak-anak. Tak hanya di ibu kota, aksi jalan-jalan ke mal juga sering dilakukan Presiden Jokowi di sela-sela belusukan ke sejumlah daerah. Sebelum menghadiri puncak Hari Pers di Ambon Februari lalu, Presiden lebih dulu datangi Maluku Mall City. Banyak pengunjung yang kaget dengan kedatangan Jokowi. Spontan mereka mendekat untuk bersalaman dan foto bersama. Didampingi sejumlah menteri kabinet kerja, Presiden membeli 2 buku dan menyampaikan pesan agar minat baca masyarakat Indonesia bisa meningkat lagi. Tak sekedar berbelanja, mengunjungi pusat perbelanjaan juga jadi salah satu cara Presiden melihat pertumbuhan ekonomi negeri. Presiden RI ke-7 ini juga yakin perekonomian Indonesia tahun 2017 akan bergerak semakin positif. Tahun ini Net kembali mengadakan lomba zona kece. Lomba ini mengajak warga untuk mengubah lingkungan tempat tinggal menjadi lebih kece. Selain warga, para pemenang zona kece tahun lalu sambut antusias ajang kreativitas ini. Inilah Taman Edukasi Kece, karya warga Desa Kebun Agung, Sumeneb, Jawa Timur. Juara pertama zona kece tahun 2016 lalu. Bukan hanya karena tampilannya yang kece, di balik itu ada konsep edukasi, serta pengelolaan limbah lewat bank sampah. Hingga saat ini, taman masih terawat dan berfungsi baik. Tempat bersantai juga wahana bermain anak. Soalnya di sini kan anggaplah selama ini cuma ini yang dijadikan tempat bermain anak-anak. Jadi kalau ada mungkin direspon dengan positif sama masyarakat di sini. Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terowongan berhias grafiti inilah yang jadi juara favorit zona kece tahun lalu. Buah karya komunitas grafiti Karawang. Hingga kini tetap dipertahankan dan bahkan semakin sedap dipandang. Yakni dengan adanya taman kota yang disediakan Pemkab setempat.
program Zona Kece itu sangat inspiratif banget ya, bisa mendorong elemen masyarakat untuk melakukan hal positif. Khususnya ya di bidang-bidang seperti gambar di dinding, coretan-coretan dinding yang lebih kreatif gitu kan. Jadi sehingga saya dan teman-teman insya Allah akan membuat salah satu karya untuk yang nantinya bisa diikut sertakan di dalam acara Zona Kece yang kedua. Dinilai sebagai ajang kreativitas dan menginspirasi, tahun ini Net Zona Kece akan kembali digelar. Masyarakat diajak berkreasi, menciptakan lingkungan yang indah dan nyaman. Bisa dengan cara menghias gapura, pos ronda, taman, dan fasilitas umum lainnya. Iman Budiman, Didik Setia, melaporkan untuk NET. Terkait penetapan Ketua DPR Setia Novanto sebagai tersangka, Presiden meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berlangsung. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang.
Presiden meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait penetapan Ketua DPR Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Melalui juru bicara Presiden Johan Budi, Presiden menyatakan bahwa KPK hanya menjalankan tugas yang diamanatkan undang-undang untuk mencegah dan mengusut tindak pidana korupsi. Tanggapi status tersangka Ketua DPR Setia Novanto, juru bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan, Presiden meminta semua pihak menghormati proses hukum yang tengah bergulir. KPK hanya menjalankan tugas yang diamanatkan undang-undang. Dia melaksanakan tugas dan kewenangan itu yang sudah diamanatkan oleh undang-undang adalah melakukan pengusutan selain pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Kita semua harus menghormati, termasuk Presiden, ya, menghormati proses hukum. Saya kira tidak hanya kepada KPK, kepada semua yang berkaitan dengan hukum ya harus dihormatilah prosesnya. Sementara itu, usai rapat internal Selasa siang, pimpinan DPR memutuskan tidak mengganti struktur kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat. Setia Novanto masih akan menjabat posisi Ketua DPR hingga ada keputusan pengadilan yang membuktikan dirinya bersalah. Pemberhentian itu bisa dilakukan manakala telah ada putusan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang sering kita katakan inkrah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, karena ini masih tersangka tentu tidak ada pengaruh terhadap kedudukan Pak Novanto selaku Ketua DPR. Senin malam, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Penetapannya didasarkan pada fakta persidangan dua terdakwa Irman dan Sugiarto yang merupakan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Setia Novanto diduga ikut mengatur anggaran proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, ditetapkan sebagai tersangka, Setia Novanto meminta KPK segera mengirim surat penetapan tersangkanya. Meski akan menghargai proses hukum, Setia Novanto tetap membantah menerima aliran dana dari mega proyek EKTP. Berikut pernyataan Setia Novanto dalam konferensi pers yang kemarin. Saya sudah melihat daripada di media bahwa sudah ditetapkan oleh Ketua KPK, Saudara Agus, bahwa saya sebagai tersangka. Tentu itu saya menghargai proses hukum yang ada. Sebagai warga negara yang baik, saya akan mengikuti dan taat pada proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan saya sampai hari ini belum menerima putusan tersebut, dan saya tadi pagi sudah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK untuk segera dikirim putusan saya sebagai tersangka. Saya sudah berusaha dengan para pimpinan menjalankan tugas bagi bangsa dan negara secara maksimal. Dan tentu sebagai manusia biasa saya sangat kaget dengan putusan tersebut. Tapi khusus pada tuduhan yang saya lihat bahwa saya telah menerima, yaitu 574 miliar, itu kita sudah lihat di dalam sidang tipikor tanggal 3 April 2017. Di dalam fakta persidangan, Saudara Nasar dalam keterlibatan saya dalam IKTP disebutkan tidak ada, dan sudah membantah tidak terbukti menerima 574. Begitu pula tanggal 29 Mei, Saudara Andi Narogong juga telah menyampaikan hal bahwa saya tidak menerima hal tersebut. Waktu itu kepada para wartawan, saya juga baca berkali-kali itu di Kompas selalu disebutkan bahwa saya menerima dana 574 bersama Saudara Andi Narogong. Nah, mohon bahwa saya menerima, karena uang itu 574 itu besarnya bukan main. Mungkin bagaimana cara transfernya, bagaimana menerimanya,
bagaimana juga wujudnya. Nah, ini tentu saya mohon betul-betul bahwa ini jangan sampai kami terus dilakukan adanya penjoliman terhadap diri saya. Puluhan tahun jadi politisi dan pengusaha, Setia Novanto sempat tersangkut berbagai kasus hukum. Sempat jadi tersangka pada 1999, namun penyidikan kasusnya dihentikan. Kasus mega korupsi KTP elektronik bukan satu-satunya kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Tahun 2015, Setia Novanto terjerat kasus Papa Minta Saham. Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said, melaporkan Setnov ke Mahkamah Kehormatan DPR RI atas perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Sidang MKD berakhir tanpa keputusan. Setia Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR dan digantikan rekannya Ade Komarudin. Namun 17 Mei 2016, Setia Novanto justru terpilih kembali menjadi Ketua Partai Golkar hingga 2019 mendatang, menggantikan Abu Rizal Bakri. Sebelumnya Setia Novanto juga terjerat kasus korupsi yang melibatkan Hakim MK pada 2014, Akil Mohtar. Namun politisi sekaligus pengusaha ini hanya berstatus saksi. 2012, Setnov juga terseret dalam kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana PON Riau dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. Ruang kerja Setnov pernah diperiksa, namun keterlibatan Setnov dalam kasus ini tak berlanjut. Tahun 2006, Setnov terjerat kasus penyelundupan beras Vietnam yang diduga merugikan negara hingga 122 miliar rupiah. Namun Setnov hanya 1 kali diperiksa dalam kasus ini. Setia Novanto juga sempat berurusan dengan kasus impor lembah beracun asal Singapura pada 2004. Telah menjadi anggota DPR sejak 1999, Setia Novanto sempat menjadi tersangka kasus skandal Bank Bali pada tahun pertamanya di Senayan. Namun penyidikan kasus ini dihentikan pada tahun 2003. Puluhan tahun meniti karir sebagai pengusaha dan politisi, berbagai jeratan kasus telah dilalui Setia Novanto. Babak baru kasus hukum Setnov dimulai kemarin, saat KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka mega korupsi KTP elektronik. Beralih ke informasi lain, Universitas Gunadarma menyatakan bahwa korban bullying MF bukan mahasiswa berkebutuhan khusus. Meski demikian, MF yang belum pernah diperiksa secara klinis terkait kondisinya akan diperiksa dalam waktu dekat untuk menentukan sanksi bagi para pelaku bullying. Dalam konferensi pers Selasa siang, Universitas Gunadarma mengklarifikasi kondisi korban yang sebelumnya diduga sebagai mahasiswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut didasarkan pada keterangan orang tua korban MF yang telah bertemu pihak kampus. Orang tua NF menyatakan bahwa yang bersangkutan atau anaknya bukan anak atau ABK atau bukan autis seperti kabar yang telah beredar di media sosial. Walaupun memang belum pernah dilakukan diagnosis secara klinis oleh seorang ahli. Kementerian Sosial juga mendesak universitas untuk memastikan hal tersebut. Kondisi korban dapat menentukan jenis sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku. Kemudian, apakah ini ABK atau tidak? Akan berdampak aturan-aturan yang lainnya. Artinya akan berdampak secara regulasinya. Aturan yang untuk anak akan berbeda, untuk orang dewasa akan berbeda. Pihak universitas akan memeriksa lebih lanjut dengan menyiapkan psikolog dan dokter untuk korban. Jenis sanksi untuk ketiga pelaku AA, PDP, dan YLL beragam. Mulai dari drop out hingga dipolisikan bila ditemukan unsur pidana. Sebelumnya, video yang beredar di media sosial memperlihatkan aksi bullying sejumlah mahasiswa terhadap seorang mahasiswa lain di Universitas Gunadarma. Video yang diunggah Sabtu lalu itu pun sontak menuai kecaman di masyarakat. Nabila Putri Ardiansyah melaporkan untuk NET. Kasus bullying menimpa pelajar di salah satu mal di kawasan Jakarta Pusat masih terus bergulir. Para korban dan pelaku hari ini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tanah Abang. Sementara 9 pelaku dijatuhi sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah mereka. Kepolisian Sektor Tanah Abang Jakarta Pusat memanggil para siswa, orang tua, serta guru sekolah terkait kasus perundungan atau bullying di Mall Tamrin City. Para siswa ini merupakan korban, saksi, serta pelaku yang berada di dalam video yang tersebar di jejaring media sosial.
Para siswa rencananya akan dimediasi guna mencari titik temu di antara kedua belah pihak agar kasus bullying di sekolah tidak terjadi lagi. Selasa siang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kunjungi SMP Negeri 273 Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Muhadjir memastikan penanganan bullying oleh kepala dinas yang terjadi di antara siswa sekolah dasar dan menengah berjalan dengan baik. Menanggapi aksi bully yang terjadi di antara siswa SD dan SMP di Tamrin City, Muhadjir meminta masyarakat untuk tidak melebih-lebihkan kasus ini. Ini sebetulnya saya mohon untuk tidak dilebih-lebihkan ya, karena mereka ini sebetulnya berteman, bahkan yang jadi korban itu kan sering tidur di tempatnya pelaku, makan juga di situ ya. Dan maaf, ini jangan diperbesar-besarkan lah, hargailah mereka masih sedang tumbuh. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto, jelaskan bahwa sanksi tetap diberikan kepada siswa yang melakukan bullying, namun tidak mencabut hak memperoleh pendidikannya. Pelaku bullying, kekerasan, intimidasi, narkoba, dan sebagainya, itu maka harus dikembalikan kepada orang tua. Ya kita kembalikan kepada orang tua. Kembalikan dia, maknanya tidak mengurangi, tidak menghilangkan hak yang bersangkutan untuk memperoleh pendidikan. Sopan juga menambahkan, pihak suku dinas akan membantu ke-9 siswa pelaku bullying untuk melanjutkan bangku pendidikan di sekolah swasta. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Seorang warga negara Australia Selasa sore mencoba bunuh diri di Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show.
Kembali di Net Bali, seorang warga negara Australia Selasa sore mencoba bunuh diri di Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai. Namun berkat kesigapan petugas, upaya bunuh dirinya gagal. Selasa sore sekitar jam 16.30 waktu setempat, Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai, Bali dihebohkan dengan upaya bunuh diri warga negara Australia. Butler Gregory, warga negara Australia, berupaya melompat dari lantai 3 Terminal Internasional. Setelah 1,5 jam bernegosiasi, aksi ini berhasil digagalkan setelah Kapolsek kawasan Bandara Ngurah Rai berhasil menarik WNA tersebut saat dia mulai lengah. Untuk membujuk dia, untuk keluar dari tangga itu agak susah. Memang kita perlu mengulur waktu agar bagaimanapun biar kita turunkan fisiknya lah, biar nggak dalam artian kita perlu suatu momen hingga pada saat dia dalam kondisi yang lengah bisa kita kita tarik untuk menyelamatkan jiwanya sendiri. Upaya penyelamatan ini juga dibantu oleh seorang calon penumpang asal Jerman yang berupaya bernegosiasi dengan WNA tersebut. I said to him, all the people here have problems. I have more problems than you. And when you spring at our honeymoon here and look at my wife, she's crying. But I have problems. I am happy. I have problems, but I am happy. We are happy. Setelah berhasil diamankan, WNA tersebut langsung dibawa untuk dimintai keterangan. Belum diketahui alasan pria tersebut ingin melakukan aksi bunuh diri dan tujuan penerbangannya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Banyaknya peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas, Polda Bali dan Polres Badung sweeping lapas Kerobokan. Hasilnya petugas berhasil menyita paket narkoba, senjata tajam dan telepon genggam. Dari hasil sweeping yang berlangsung sekitar 2 jam di lapas Kerobokan, petugas berhasil menemukan sejumlah paket ganja, sabu, dan beberapa butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 16 senjata tajam dan 24 telepon genggam. Dalam sweeping kali ini, petugas memang menyasar alat komunikasi milik napi di lapas Kerobokan. Karena selama ini peredaran narkoba di lapas Kerobokan sebagian besar dikendalikan oleh napi dalam lapas Kerobokan. Penggeledahan ini dilaksanakan untuk memutus rantai peredaran narkotika antara lapas dengan jaringan yang di luar. Karena sasaran utama kami sebenarnya menemukan alat-alat komunikasi, sehingga yang di dalam tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan yang ada di luar. Di samping itu juga kami ingin menemukan apakah memang ada di lapas ini penyimpanan barang-barang atau jenis-jenis dari narkotika. Dari hasil temuan ini, petugas akan melakukan pengembangan melalui cybercrime untuk menemukan jaringan-jaringan yang ada di lapas maupun di luar lapas. Penggeledahan ini melibatkan ratusan personil gabungan dari Polda Bali, Polres Badung, BNNP Bali, dan Kodim Badung. Selanjutnya barang hasil sitaan ini dibawa ke Polres Badung untuk dilakukan analisa. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Seorang pegawai honorer di sebuah instansi Pemprov Bali dan seorang pengrajin ditangkap oleh aparat kepolisian karena menjual dan menggunakan barang haram. Keduanya terancam penjara di atas 4 tahun. Akibat ajakan dari seorang pekerja malam di sebuah tempat hiburan malam, AAD, pegawai honorer di salah satu instansi Pemprov Bali ini harus berurusan dengan pihak kepolisian. Dia ditangkap jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar pada Kamis 13 Juli lalu. Dari pengakuan pelaku, dia sering diajak menggunakan sabu oleh teman kencannya yang bekerja di sebuah tempat hiburan malam. Dari hasil penangkapan pelaku AAD, petugas mengamankan 3 paket sabu seberat 0,32 gram. Kami mengamankan salah satu orang yang diduga sebagai penyalahguna di daerah Buduk, Badung. Jadi inisial AAD, umur 27 tahun, yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai honor di Provinsi Bali.
Dalam waktu kurun 3 hari, Polresta juga mengamankan 3 penyalahguna narkoba lainnya, yakni MDW, WYM, dan WYK. Dari keempat orang pelaku penyalahgunaan tersebut, petugas mengamankan 4,16 gram sabu dan 1 butir ekstasi. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun penjara. Susah tidur, tapi pres, nilai kerugian. Sementara itu, salah satu kaki tangan dari bandar sabu Made Surakandi akhirnya dibekuk oleh Sat Narkoba Polres Buleleng pada Senin pagi. Tersangka KDSA alias Dona merupakan DPO Polres Buleleng yang kabur saat hendak ditangkap pada bulan Mei lalu. Tersangka merupakan kurir dari salah satu bandar narkoba yakni Made Surakandi di kawasan Tejakula, Buleleng. Tersangka KDSA alias Dona dibekuk di kawasan Desa Bondalam yang hendak mengantarkan barang haram sabu ke pelanggannya. Ketika dibekuk, polisi menemukan 1 paket sabu seberat 0,20 gram yang dibungkus dengan pipet. Tidak sampai di situ, setelah dilakukan penggeledahan 2 paket sabu siap edar kembali ditemukan di kamar tersangka. Total dari tangan tersangka, polisi mengamankan 3 paket sabu-sabu siap edar dengan masing-masing seberat 0,20 gram dan 2 paket seberat 0,17 gram serta 1 alat hisap yakni bong. Tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 serta Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Lagi-lagi artis ditangkap polisi akibat penyalahgunaan narkoba. Pesinetron dan komedian Pretty Asmara ditangkap polisi dengan dugaan mengedarkan narkoba. Berdasarkan informasi dari kepolisian, Pretty Asmara diamankan Minggu lalu pukul 1 siang di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Selain Pretty, seorang pria bernama Dani juga ikut diamankan. Barang bukti yang diamankan polisi berupa 2 bungkus plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,92 gram dan 1,12 gram. Selain itu diamankan pula 23 butir ekstasi serta 48 butir narkotika jenis Happy Five. Dalam penangkapan ini 7 teman Pretty Asmara juga turut diamankan. Pretty Asmara dan Dani telah ditetapkan sebagai tersangka sementara polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Ditangkapnya Pretty Asmara menjadi sangat ironis karena dalam sejumlah foto di akun Instagramnya ia mengkampanyekan stop narkoba seperti pada foto yang ia unggah 10 April 2017 lalu. Sementara pada foto yang diunggah 4 Mei 2017 lalu, Pretty Asmara bahkan berfoto bersama Kepala BNN Budi Waseso. Polisi tetapkan Axel Matthew Thomas sebagai tersangka dugaan pemufakatan kepemilikan narkoba. Anak dari aktor senior Jeremy Thomas ini juga telah dicekal dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Putra aktor senior Jeremy Thomas, Axel Matthew Thomas, dinaikkan statusnya sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Ia dijerat atas kasus dugaan permufakatan kepemilikan psikotropika dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Polisi mengklaim telah memiliki cukup bukti bahwa Axel memesan narkoba jenis Happy Five dan telah mentransfer sejumlah uang kepada bandar narkoba yang telah lebih dahulu diamankan polisi. Ya, jelas ada keterangan saksi dan alat bukti yang lain ada semua. Kita pun sudah mendapatkan semuanya, baik itu bukti transfer, ya, transfernya sebelum pelaku yang lain itu yang bawa itu datang ke Indonesia, tapi masih di Malaysia, jadi dia transfer pesen. Saat ini, Axel Matthew Thomas masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, pasca upaya penangkapan terhadap dirinya Sabtu malam lalu. Belum bisa dimintai keterangan karena alasan kesehatan. Polisi mencekal Axel sebagai tindak pencegahan. Surat pencekalan. Jadi tadi yang bersangkutan sudah di bandara, dan mau naik pesawat, akhirnya dikirim kembali oleh petugas imigrasi. Karena ada pencekalan daripada pihak kepolisian, karena dia sakit, kemudian akan kita rawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Itu karena keluarganya di sana. Sebelumnya pada Senin siang, Jeremy Thomas mengadukan dugaan penganiayaan oknum polisi terhadap anaknya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Namun polisi membantah hal itu karena menganggap Axel tidak kooperatif dan berusaha melarikan diri saat akan diamankan. Oktabari melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan ikuti berbagai berita olahraga, jadi tetap di NET Bali.
hangat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihat Tim, terus titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Klub bola Inggris sedang belanja pemain gila-gilaan. Bahkan di awal bursa transfer musim panas ini sudah ada 6 klub yang memecahkan rekor belanja pribadi mereka. Ini semua karena meningkatnya nilai hak siar Liga Primer Inggris yang bikin klub ini uangnya semakin banyak. Bursa transfer musim panas dibuka, saatnya belanja besar-besaran. Setidaknya itulah yang dilakukan oleh klub-klub Premier League jelang bergulirnya roda kompetisi musim 2017-2018. Demi raih hasil maksimal di musim ini, mereka tak ragu keluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain-pemain incaran. Di bursa transfer musim panas tahun 2017 ini, setidaknya ada 6 klub Premier League yang memecahkan rekor transfer masing-masing demi memboyong rekrutan anyar. Klub-klub tersebut adalah Arsenal, Bournemouth, Brighton and Hove Albion, Everton, Huddersfield, serta Liverpool. Tak hanya di level klub, rekor total biaya transfer di Premier League juga berpotensi pecah di bursa transfer musim panas ini. Sejak Premier League musim 2016-2017 berakhir, klub-klub kasta teratas sepak bola Inggris telah habiskan biaya lebih dari 500 juta pound sterling atau sekitar 8,7 triliun rupiah demi datangkan pemain-pemain incaran. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat hingga bisa melewati total biaya transfer musim panas tahun 2016, di mana ke-20 tim Premier League total mengeluarkan biaya sebesar 1,165 miliar pound sterling atau sekitar 20,2 triliun rupiah.
Keberanian klub-klub Premier League datangkan pemain baru dengan harga selangit tak lepas dari adanya peningkatan nilai hak siar kompetisi ini. Bursa transfer musim panas ini terjadi setahun setelah adanya kesepakatan nilai hak siar baru sebesar 5,136 miliar pounds atau sekitar 89 triliun rupiah. Jumlah ini 71% lebih besar dari nilai kesepakatan pada tahun 2013 yang hanya sebesar 3 miliar pound sterling atau sekitar 52,2 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, di bursa transfer musim panas tahun 2014 atau setahun setelah kesepakatan nilai hak siar yang lama, Chelsea menjual Romelu Lukaku ke Everton dengan mahar 28 juta pound sterling atau sekitar 487 miliar rupiah. Hanya berselang 3 tahun, Manchester United berani membayar Lukaku hingga 75 juta pound sterling atau sekitar 1,3 miliar rupiah atau dengan kata lain meningkat 168%. Ya, tapi dari klub Inggris yang lagi doyan banget jajan, Everton jadi klub yang terboros musim panas kali ini. The Toffees sejauh ini sudah mengeluarkan 1,6 triliun rupiah buat datengin 6 pemain. Di luar dugaan, Everton keluar sebagai salah satu tim terboros di bursa transfer musim panas sejauh ini. Klub asuhan Ronald Koeman tercatat telah datangkan 6 pemain baru untuk arungi musim 2017-2018. Nama-nama seperti Sandro Ramirez, Henry Onyekuru, Davy Klaassen, Jordan Pickford, Michael Keane dan Wayne Rooney membuat The Toffees harus merogoh kocek sebesar 109 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Hal ini jadikan Everton duduk di posisi ketiga di bawah duo Manchester sebagai tim terboros di Premier League. Everton bahkan mengalahkan Chelsea, Arsenal dan rival sekota mereka Liverpool yang bahkan kalah dengan tim promosi Huddersfield yang sejauh ini telah habiskan 43 juta euro atau setara 654 miliar rupiah. Tak hanya itu, agresivitas belanja pemain Everton di jendela transfer kali ini pun jadi yang terboros sepanjang sejarah klub. Besarnya dana yang dimiliki Everton ini tak lepas dari perbaikan keuangan mereka sejak kedatangan pemilik baru Farhad Moshiri, miliarder Iran yang membeli 49,9% saham klub tahun lalu. Dana besar Everton ini juga tak lepas dari potensi pendapatan 130 juta pounds atau 2,2 triliun rupiah yang akan mereka terima berkat finish di peringkat 7 Premier League musim lalu. Selain itu, kepindahan Romelu Lukaku sebesar 75 juta pounds atau 1,3 triliun rupiah juga jadi faktor pendukung dana belanja Everton di bursa transfer kali ini. Rekrutan terbaru Everton, Wayne Rooney, gak lain dan gak bukan sebenarnya adalah muka lama untuk publik Goodison Park. Ya, gak heran makanya kalau Rooney langsung bisa adaptasi dan cetak gol perdana untuk The Toffees. Wayne Rooney akhirnya resmi bergabung kembali dengan Everton dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Bagi Rooney, Everton bukanlah tim yang asing lagi. The Toffees adalah tim di mana Rooney memulai debut sebagai pesepak bola profesional di usia 16 tahun. Dari rentan 2002 hingga 2004, Waza tampil 77 kali dan mencetak 17 gol, sebelum akhirnya bergabung dengan Manchester United pada 2004. Bersama MU, Rooney menjelma menjadi pemain sukses. 13 musim berseragam setan merah, Rooney berhasil raih 4 gelar Liga Inggris, 3 Piala Liga, 1 Piala FA, 1 Liga Eropa, 1 Piala Winners, dan 1 Liga Champions. Tak hanya itu, Rooney juga sukses patahkan rekor Sir Bobby Charlton sebagai top skor sepanjang masa MU dengan 253 gol. Di Everton, Rooney juga akan gunakan nomor punggung 10 di mana nomor tersebut pernah digunakan oleh idola masa kecilnya Duncan Ferguson pada 2001-2002 hingga 2004-2005. Saat Rooney jalani debut 17 Agustus 2014 lalu, nomor yang digunakannya adalah 18. Debut Rooney bersama Everton musim ini pun berjalan manis. Pada pertandingan perdana pramusim menghadapi Gor Mahia, Rooney berhasil membawa Everton menang 2-1 di mana ia juga cetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Gol ini sekaligus jadi gol pertamanya untuk Everton setelah terakhir kali dilakukannya pada 13 April 2004 lalu di ajang Premier League. Sesaat lagi kita ikuti serunya permainan Escape Challenge di Bali, jadi tetap di Net Bali. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihat tim, terus titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng?
Oke. Bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagai ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku web seperti lounge juga. Jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Nah, sekarang ini ada wisata seru yang baru di Bali, yaitu permainan Escape Challenge. Ya, jadi para pelancong yang suka tantangan, kita bisa berpetualang di Winter Wonderland hingga ke Lost Island. Di permainan Escape Challenge tersebut, nah penasaran kan seperti apa? Berikut liputannya. Indahnya pesona pantai hingga pegunungan. Pokoknya tidak akan kehabisan alasan menolak berlibur di Pulau Bali. Ragam pilihan wisatanya pun bisa dipilih sesuai keinginan. Seperti menguji adrenalin dengan Escape Challenge di kawasan Jimbaran. Saya mau coba nih. Namanya House of Trap. Tempat permainan menantang yang baru dibuka tahun 2016 lalu. Dari pintu masuk saja, kita langsung disuguhkan interior ruangan yang bernuansa misterius. Lokasi wisata ini tawarkan 3 tema. Mulai dari tema berjudul Winter Wonderland yang termudah, lalu ada Indonesian Legacy, dan yang paling sulit adalah The Lost Island. Karena masih pemula, saya akan mencoba yang paling mudah saja deh. Satu wahana harus dimainkan minimal oleh 4 orang pemain dan maksimal 12 orang. Sebelum masuk, kita akan diberi penjelasan singkat dari The Game Master. Seperti di permainan Winter Wonderland ini yang menceritakan misi penyelamatan dunia dari penyihir jahat. Saya dan tim harus memecahkan beragam teka-teki untuk menemukan tongkat sakti yang bisa mematahkan kutukan sang penyihir. Berbekal 1 alat komunikasi, kami pun siap berpetualang dalam waktu 45 menit saja. Let's go! Masuk area permainan, kita bisa menikmati konsep menarik dari setiap ruangan. Benar-benar serasa berada di dunia dongeng saat musim salju. Mulai dari ruangan warna-warni hingga yang gelap gulita. Nah, selain melatih otak kita untuk berpikir dengan cepat, berbagai wahana yang disediakan di tempat ini pun melatih kita akan kekuatan
fisik karena ada beberapa tempat di mana kita harus terjun dan juga harus merangkak di ruangan kecil seperti ini nih. Teka-teki yang harus dipecahkan beragam. Karena itu butuh ketelitian dan tentunya kekompakan tim agar bisa berhasil keluar dari escape challenge ini. Selesai udah. Thank you. Aduh, akhirnya selesai juga. Tadi kita membutuhkan 43 menit untuk bisa memecahkan 7 teka-teki yang ada dalam Winter Wonderland ini. Yang pasti sih satu yang harus diingat adalah nggak pantang menyerah, itu kuncinya. Yuk. Semakin tinggi tingkat tantangan yang dimainkan, semakin rumit juga teka-teki yang disediakan. Tak hanya itu, halangan fisiknya pun semakin berat. Seperti di tema The Lost Island, peserta harus melompat hingga memanjat dengan suasana seperti di pulau misterius. Khusus di Bali, satu wahana bertema Indonesian Legacy khusus dibuat dengan tujuan mempromosikan budaya Indonesia. Tujuannya untuk Indonesian Legacy ini adalah memperkenalkan lebih erat lagi budaya-budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Apa aja yang kita Jadi di sana ada budaya dari Bali sendiri, ada dari segi kain batiknya juga, dari keris-keris dan budaya-budaya Jawa juga ada masuk, dan juga dari budaya suku-suku yang lain seperti beberapa ada topeng-topeng, masker. Tidak hanya menarik minat wisatawan domestik, banyak pula turis mancanegara yang tertarik dengan wahana ini. Well, we are in Indonesia, right? And so we wanted to do something that has something to do with Indonesian culture as well. So, and we weren't quite sure whether we should do the hard one. So the reason why we're doing this with family, we're on a family holiday, and it's a really nice bonding activity because also my boyfriend, mum and I, we live in Australia, and my sister and her husband, they live in Germany, so we don't see each other too much. So in doing something like that, it's a really nice activity to get us closer together. Nah, penasaran dengan petualangan Escape Challenge ini? Kita harus merogoh saku sebanyak Rp100.000 per orangnya di hari biasa dan Rp125.000 saat akhir pekan. Gita Natalia, Riri Anggono melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu? Meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terkadang pintu surga sukari mengerti semua ini, kita terlambat. Meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi
Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Ketika engkau datang, mengapa di saat